Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin mengangkat satu judul video dengan judul Carok dipandang dari perspektif hukum pidana. Jadi saya tertarik untuk mengangkat judul video ini sehubungan dengan terjadinya salah satu peristiwa yang terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di mana di dalam peristiwa tersebut ada perkelahian antara dua orang melawan 4 orang, dan kemudian dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Lalu kemudian rekan-rekan, bagaimana hukum pidana memandang carok itu sebagai suatu perbuatan pidana? Namun sebelum kita berbicara hukumnya, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan carok, dan kemudian hal-hal apa saja yang melandasi hingga perbuatan carok itu dilakukan oleh beberapa masyarakat, khususnya di Madura. Jadi rekan-rekan, dalam hal ini saya sudah mengambil salah satu referensi, yaitu dari berita online tribunmadura.com. Untuk selengkapnya akan saya bacakan. Begitu mendengar kata carok, benak masyarakat sudah pasti menggambarkan sebuah peristiwa perkelahian menggunakan senjata tajam berupa celurit. Namun sejatinya dari sudut pandang sejarah budaya Madura disebutkan bahwa carok dilandasi persoalan harga diri, kesepakatan duel 1 lawan 1, mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, hingga tentang keikhlasan. Hal itu dipaparkan oleh Ketua Pusat Penelitian dan Inovasi Sosial Budaya Madura atau LPPM Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Iskandar Zulkarnain. Dosen sosiologi UTM tersebut mengungkapkan terjadinya carok kalau dilihat dari sudut pandang sejarah budayanya merupakan persoalan harga diri. Hal itu diperkuat oleh hasil riset Latif Wiyata yang menyebutkan bahwa sebenarnya terjadinya carok itu 90% karena harga diri, persoalan perempuan, dan sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak. Sisanya karena harga diri tentang persoalan perebutan lahan seperti tanah. Namun saat ini lanjutnya telah terjadi pergeseran yang sangat jauh sehingga berujung tindakan kriminal. Seperti kemarin 4 lawan 2 sebenarnya bukan carok, akan tetapi lebih kepada persoalan kriminal, dendam-dendam berujung tindakan kriminal menggunakan senjata tajam. Jadi singkatnya rekan-rekan, jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Iskandar Zulkarnain selaku Ketua Pusat Penelitian dan Inovasi Sosial Budaya Madura sekaligus dosen sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, dapat kita simpulkan jika yang mendasari perbuatan carok ini yang pertama adalah tentang persoalan harga diri, dan yang kedua kesepakatan duel 1 lawan 1, dan yang ketiga mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, dan yang keempat adalah hingga tentang keikhlasan. Nah, ini berdasarkan apa yang saya baca lewat berita online, yaitu di tribunmadura.com. Lalu kemudian rekan-rekan, bagaimana perspektif hukum pidana memandang perbuatan carok? Jadi meskipun dalam dasar carok itu kan ada yang menyampaikan tentang kesepakatan duel 1 lawan 1. Artinya misalnya nih, saya ditantang untuk berantem dengan salah satu orang, kemudian kami berantem, dan sebelum berantem kami itu sudah sepakat untuk tidak saling melaporkan misalnya. Nah, di saat di dalam perkelahian itu salah satu pihak dari kami ya katakanlah mengakibatkan luka berat, maka meskipun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila dalam perkelahian itu para pihak tidak akan membuat laporan ke kepolisian misalnya, namun tetap saja secara hukum itu tetaplah salah. Nah, untuk perkelahian 1 lawan 1 itu bisa kita simak di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rekan-rekan,
Hukum duel satu lawan satu itu dapat kita jumpai di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalam pasal 184 ini dibagi ke dalam 4 ayat. Yang pertama dijelaskan bahwa di dalam pasal 184 ayat 1, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya. Dan kemudian di ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan barang siapa melukai tubuh lawannya. Dan kemudian rekan-rekan di ayat 3 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa melukai berat tubuh lawannya. Dan kemudian di ayat 4 pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Singkatnya rekan-rekan, meskipun kedua belah pihak sudah sepakat untuk tidak saling melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemudian kedua belah pihak keluarga juga sudah merestui misalnya, namun jerat hukum itu tetap melekat terhadap hal-hal apa saja yang sudah mereka perbuat, apalagi jika perkelahian itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Dan kemudian rekan-rekan, terkait perlindungan negara terhadap nyawa seseorang, ya katakanlah tindak pidana pembunuhan, itu juga diatur di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan biasa dengan ancaman 15 tahun. Dan kemudian di dalam pasal 339 dan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidananya bisa saja hukuman mati atau maksimal dihukum penjara selama 20 tahun lamanya. Jadi rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dan apa yang saya sampaikan dalam video ini bukanlah suatu keputusan yang bersifat final, namun bersifat edukasi atau sekedar memberikan pemahaman untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.